kita lanjutkan pembelajaran kita. Kali ini tentang menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan ini merupakan cara untuk menentukan bentuk pecahan yang paling sederhana. Jadi yang sederhana ini adalah bilangan yang paling kecilnya. Contoh, 6/12 ini dengan 1/2 merupakan pecahan yang sama atau senilai seperti yang sebelumnya kita pelajari. Nah, yang 1/2 ini merupakan bentuk sederhana dari pecahan 6/12. Bagaimana caranya kita menentukan pecahan sederhana tersebut? Nah, caranya yaitu dengan cara pembagian. Nah, syaratnya kita membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Nah, contoh 6 dengan per 12 ini kita bagi bilangan yang bisa dibagi 6, bisa dibagi 12. Contohnya adalah 6 bagi 2, ini 12 bagi 2. Jadi kalau pembilangan bagi 2, penyebut juga dibagi 2. Nah, sekarang kita bagi 6 bagi 2 hasilnya 3, 12 bagi 2 hasilnya 6. Nah, jadi hasilnya 3/6. Nah, coba Ananda perhatikan, 3/6 ini rasanya masih bisa kita bagi, ya kan? Nah, kita bagi berapa bilangan yang bisa habis nanti dia dibagi 3 dan habis pula dibagi 6. Berarti 3 ya. Ini dibagi 3 pula. Nah, dapatlah hasilnya 3 bagi 3 1. 6 bagi 3 hasilnya 2. Nah, sama bukan? Nah, sekarang kalau seperti ini Ananda pakai, nanti Ananda bisa agak kerepotan mencari bilangan yang paling bentuk sederhananya karena bisa banyak. Nah, sekarang untuk menentukan cara cepatnya atau secara langsung, kita gunakan atau kita cari dulu faktor persekutuan terbesarnya. Cari faktor yang bisa menjadi pembagi dari 6 dan 12. Caranya, faktor 6 kita cari. Faktor 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Artinya 6 bisa bagi 1, 6 bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 3, dan seterusnya. Begitu juga dengan 12. Cari faktor yang pembaginya. 12 bisa bagi 1, bisa bagi 2, bisa bagi 12. Ya, nah ini. Nah, sekarang coba Ananda lihat. Dari faktor-faktor ini disebut faktor ya nak. Faktor dari bilangan tersebut. Nah, dari beberapa faktor dari 6 dan 12, mana kira-kira faktor yang sama, yang bersekutu, yang paling besar? Nah, kita lihat 1, 2, 3 masih sama. Ada lagi yang besarnya kan, yang sama, yaitu 6. Ini 6. Nah, ini 6 kan? Nah, Ananda bisa saja langsung nanti membagikan yang 6/12 ini, kita coret saja. Kita bagi dengan faktor yang bersekutu tadi, yang paling besar. Kan EPB-nya 6. Langsung aja bagi 6. 6 bagi 6, 1. 12 dibagi 6, 2. Nah, hasilnya 1/2 kan? Langsung tepat sasaran. Jadi kita tidak 2 kali. Ya, ini sudah langsung hasilnya paling sederhana. Jadi Ananda dapat gunakan cara seperti itu. Nah, kemudian kita masuk contoh yang kedua. Ini soal yang kedua. Ada 10/15. Nah, caranya sama dengan yang tadi. Kita cari EPB dari 10 dan 15. Nah, bagaimana cara mencari EPB tadi? Lihat ini. Faktor. Kita cari faktor 10, kita cari faktor 15. Faktor 10 itu 10 bagi 1, 10 bagi 2, 10 bagi 5, dan 10 bagi 10. Nah, begitu juga dengan 15. 15 bagi 1 bisa kan? 15 bagi 3 dan seterusnya sampai habis. Nah, ini artinya faktor yang bisa menjadi pembagi dari bilangan 10 dan 15.
Nah, Ananda lihat mana kira-kira faktor 10 dan faktor 15 yang bersekutu atau yang sama, yang paling besarnya. Yang paling besar, 1 di 1 ini 2, di sini tidak ada 2. Berarti mana yang sama? Angka 5 ya. Nah, berarti angka 5 ini masuk EPB. Ini dia. Enak ya. Nah, jadi EPB ini langsung kita letakkan di pembagi sini. Di pembilang bagi 5, penyebut juga Ananda bagi 5. Nah, sekarang langsung saja kita bagi. 10 bagi 5, hasilnya 2. 15 bagi 5, hasilnya 3. Oke? Nah, inilah bentuk sederhana dari 10/15 adalah 2/3. Nah, semoga Ananda paham dengan penjelasan Ibu. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.